mereka telah mengambil segalanya, kepercayaanmu, kebaikanmu, bahkan jiwamu. Dan kini, yang tersisa hanyalah amarah. Di tengah kesunyian, ada bisikan yang tak pernah pudar. Apakah ini akhirmu? Atau awal dari sesuatu yang lebih gelap? Pernahkah kamu memandang dirimu sendiri dan merasa asing dengan pantulan di cermin? Apa yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan? Menyadari bahwa kamu telah menjadi sesuatu yang kamu benci? Ketika api menghanguskan segalanya, kamu hanya punya dua pilihan: menjadi abu atau bangkit dari reruntuhan. Maka kamu berada di jalan yang benar. Bersiaplah untuk menonton video ini sampai akhir. Mungkin kisah ini adalah bagian dari cerita hidupmu. Di dalam kesunyian, hanya suara napasku yang tersisa. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku. Namun, wajah dalam cermin itu, yang menatap balik kepadaku, itu tak lagi aku kenal. Bukan secercah harapan, melainkan api amarah yang berkobar tanpa henti. Aku lelah. Lelah menjadi tanah yang mereka pijak, tak diperhatikan, dan tak dihargai. Lelah menjadi lentera yang menuntun, hanya untuk dibuang saat fajar menyingsing. Terdengar tawa samar berdesir di benakku, bukan kenangan, melainkan gema cemoohan, ejekan, pengkhianatan, penipuan. Tanganku gemetar, mengepal. Mereka mengambil semua yang kuberikan, menguras kebaikanku bagai lintah kelaparan. Aku menawarkan hatiku, dan mereka mencabik-cabiknya dengan buas. Aku menaruh kepercayaanku, mereka menghancurkannya tanpa sisa. Aku berkorban, dan mereka membalasku dengan kebohongan dan fitnah. Napasku memburu, tajam dan menyesakkan. Tubuhku menegang, pandanganku diselimuti api. Aku ingin meraih sesuatu, apapun itu. Mungkin sebuah benda, mungkin beban amarahku sendiri. Lalu, aku kembali bertatapan dengan diriku sendiri di cermin. Mata itu tak lagi membara, hanya hampa, kosong. Tatapan di cermin seperti bara api yang memudar menjadi ketiadaan. Dan pada saat itu, sebuah suara menggetarkan, bukan dari dunia luar, melainkan dari lubuk hatiku. Lembut, tenang, namun menyimpan luka yang tak terucap. Lalu bagaimana jika aku membalas api dengan api? Akankah itu menyembuhkanku? Akankah itu meredakan badai di dalam dadaku? Aku terdiam. Napasku masih tak teratur, namun gemetarku berkurang. Tanganku tetap terkepal, namun jari-jariku mulai mengendur. Dan sebuah pertanyaan muncul. Apakah ini benar-benar yang kucari? Lalu bagaimana? Apakah amarahku, dendamku, sakitku telah membawaku menyimpang terlalu jauh? Bayanganku dalam cermin tampakkan senyum getir yang samar, seolah ia selalu tahu jawabannya, jauh sebelum aku bertanya. Apakah ini api yang menerjang dunia? Atau percikan kecil kemudian telah menyulut baranya?
Namun dalam diam terbersit jawaban. Ingatlah bahwa api yang melahap dirinya sendiri adalah yang pertama padam. Dalam keheningan, aku memandang diriku sendiri. Bukan hanya kepada amarahku, melainkan pada apa yang telah kuciptakan tanpa aku sadari. Pada bayangan sisi gelap yang pernah kusumpah takkan pernah kuwujudkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Cahaya lembut seolah muncul dari kegelapan yang hampir melahapku. Ruangan tempatku berdiri meredup. Bayangan-bayangan itu lenyap. Dan kini, aku berdiri sendirian, tanpa apapun selain napasku. Dan sebuah pilihan berada di tanganku. Kegelapan tanpa bayangan. Lalu, sebuah suara, bukan dari bibirku, melainkan dari bagian terhening diriku. Apakah aku masih terjebak di tempat yang sama? Tenggelam dalam dendam, dibelenggu amarah? Lalu mungkin aku ditakdirkan untuk terbangun. Karena di alam semesta yang luas ini, tak ada yang acak. Segala sesuatu terungkap sebagaimana mestinya. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa, apa yang akan kupilih sekarang? Pertanyaan itu menghantuiku hingga kini. Saudaraku, para mistika. Jika hatimu dipenuhi api amarah, jika balas dendam terasa seperti satu-satunya solusi, seperti renungan jiwa seorang dalam cermin pada kisah tadi, dimungkinkan bukan suatu kebetulan kamu menemukan video ini. Pahamilah bahwa semesta berkomunikasi dengan cara yang tak terduga. Dan sekarang, pertanyaan sebenarnya bukanlah tentang membalas dendam pada orang lain, melainkan tentang menemukan jalan yang tepat bagi jiwamu. Ketahuilah, di dunia yang berkilauan dengan cahaya palsu, kamu diajari bahwa kesempurnaan adalah tujuan, bahwa nilai dirimu diukur dari bagaimana dunia memandangmu. Kamu tersenyum di depan layar dengan cermat memilih kata-kata untuk menyembunyikan lukamu di balik topeng yang dibuat-buat, berharap dunia menerima versi terbaik dari dirimu. Namun, dalam kesunyian malam, ketika tirai ilusi jatuh, kamu berdiri berhadapan dengan dirimu yang paling sejati. Kamu melihat luka-luka yang telah lama kamu sembunyikan, kesalahan-kesalahan yang menghantuimu, ketidaksempurnaan yang kamu pikul bagai beban. Betapa melelahkannya mengejar fata morgana, berjuang menjadi sesuatu yang tak pernah bisa kamu raih. Tapi pahami pesan ini. Kamu bukanlah kesalahan masa lalumu. Kamu bukanlah kegagalan yang pernah menghampirimu. Kamu bukanlah penghakiman yang dunia berikan kepadamu. Kesempurnaan bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang keberanian
untuk bangkit kembali. Cahaya sejati tidak datang dari menyembunyikan kelemahan kamu, melainkan dari menerimanya. Cahaya itu bersinar dari hati yang berani menerima dirinya sepenuhnya, retakannya, lukanya, dan kecemerlangannya. Akhiri pertentangan melawan dirimu sendiri. Maafkan dirimu seperti kamu memaafkan orang lain. Lepaskan beban ekspektasi yang mencekik semangatmu. Hidup bukanlah tentang menjadi sempurna tanpa celah, melainkan tentang menjadi utuh sepenuhnya. Dan keutuhan itu dimulai dengan keberanianmu untuk mencintai setiap bagian dirimu, bahkan bagian tergelap dalam dirimu yang pernah kamu tolak. Jangan biarkan ilusi mencuri kebebasanmu. Jangan biarkan ketakutan membungkam langkahmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu yakini, lebih berharga dari yang dunia katakan, dan lebih dalam dicintai oleh alam semesta daripada yang pernah kamu bayangkan. Lepaskan apa yang menjadi penghalang pertumbuhan jiwamu. Seberapa sering kamu menggenggam erat rasa sakit, seolah-olah dengan menggenggamnya, kamu dapat mengubah masa lalu. Kamu merawat luka-luka dirimu dengan penuh dedikasi, mengulang setiap kata, setiap pengkhianatan, setiap momen patah hati, membiarkan mereka membara seperti bara api yang perlahan menggerogoti jiwamu. Tapi, apakah kamu tidak lelah? Apakah kamu tidak menyadari bahwa beban ini bukanlah lagi milikmu untuk dipikul? Kebencian, amarah, dan kepahitan adalah rantai tak terlihat yang mengikat dirimu pada apa yang telah berlalu. Kamu berpikir bahwa menahan maaf memberimu keadilan, tetapi pada kenyataannya, kamulah yang terpenjara. Dengarkan pesan ini. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti membenarkan luka yang ditimbulkan pada dirimu. Memaafkan adalah memilih kebebasan, adalah memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mencuri kedamaianmu. Bayangkan hatimu bagai langit dengan awan gelap, mungkin berkumpul, membawa hujan, membawa badai, tetapi pada waktunya, langit selalu cerah. Demikian pula, bukankah dirimu tidak dimaksudkan untuk terus-menerus tenggelam dalam kesedihan? Lepaskan genggamanmu, bebaskan jarimu dari kepalan yang membelenggu, lepaskan beban yang telah kamu bawa begitu lama. Lepaskan dirimu dari amarahmu. Karena itu hanya membuatmu terjebak dalam siklus yang tak berujung. Pilih ketenangan daripada kebencian, pilih kedamaian daripada balas dendam, dan saksikan bagaimana hidupmu mulai terasa lebih ringan. Karena melepaskan bukanlah menyerah, itu adalah bentuk kemenangan yang paling sejati. Pernahkah kamu berhenti sejenak, memandang refleksi dirimu sendiri, dan menerima sepenuhnya, tanpa perlawanan, bahwa kamu, seperti setiap makhluk lainnya, yang tidak sempurna? Kamu diajarkan untuk menyembunyikan kelemahanmu, mengenakan kebahagiaan seperti baju zirah, dan menyembunyikan luka-luka kamu di balik senyuman yang dirancang dengan cermat.
Kamu takut akan penilaian, takut dianggap kurang cukup. Namun, dalam mengejar kesempurnaan, kamu menjauhkan diri dari kedamaian sejati. Kamu telah tersandung, kamu telah menyakiti dan disakiti. Kamu telah gagal dalam cara-cara yang kamu harap tidak pernah terjadi. Namun, kesalahan bukanlah kutukan. Mereka adalah pelajaran, batu loncatan menuju kebijaksanaan, seperti sungai yang mengalir tanpa menuntut airnya selalu jernih. Hidup pun adalah keseimbangan antara kegelapan dan cahaya, keruh dan jernih. Lalu mengapa kamu memperlakukan diri sendiri dengan begitu keras? Mengapa kamu dengan mudah memaafkan orang lain, namun menolak memberi diri sendiri kemurahan hati yang sama? Belajarlah untuk bersikap lembut pada diri sendiri. Ketika kamu menerima ketidaksempurnaanmu, kamu menjadi lebih lembut terhadap orang lain. Menyadari bahwa mereka pun sedang belajar, mereka pun sedang berusaha. Penghakiman melonggarkan cengkeramannya, dan amarah tidak menemukan tempat untuk berlama-lama. Jadi hari ini, izinkan dirimu untuk bernapas sedikit lebih lega. Izinkan dirimu untuk tersandung dan bangkit kembali, tanpa rasa malu. Izinkan dirimu menjadi manusia seutuhnya, rentan, kuat, terluka, dan penuh harapan. Sadarilah bahwa menerima ketidaksempurnaan adalah jalan menuju kebebasan. Karena ketidaksempurnaan bukanlah kelemahan, itu adalah pintu gerbang menuju kebijaksanaan. Menjadi diri sendiri adalah jalan menuju pembebasan. Kamu menghabiskan begitu banyak waktu dalam hidup. Kamu berusaha menjadi versi dirimu yang bisa diterima dunia, menyembunyikan kelemahan kamu, menutupi luka kamu, dan berusaha tampil sempurna di mata orang lain. Tapi apakah kamu benar-benar bisa menyebutnya kehidupan? Jika kamu selalu memakai topeng, keaslian bukanlah tentang kesempurnaan, namun itu tentang keberanian untuk berdiri tegak dan menunjukkan siapa kamu sebenarnya, untuk berdamai dengan bayang-bayang dirimu, untuk terus melangkah maju meskipun hati kamu telah terluka. Ketika kamu melepaskan beban masa lalu, ketika kamu memilih untuk memaafkan, bukan hanya orang lain, tetapi juga diri kamu sendiri, disitulah kamu menemukan kebebasan. Kamu tidak lagi terikat oleh harapan palsu, tidak lagi dihantui oleh rasa bersalah atau dendam. Kamu mulai hidup bukan untuk menyenangkan dunia, tetapi untuk menerima keberadaan kamu apa adanya. Tidak ada jiwa yang diciptakan tanpa tujuan. Setiap luka, setiap kesalahan, setiap ketidaksempurnaan adalah bagian dari cerita yang membentuk dirimu. Dan ketika kamu berhenti menghakimi diri sendiri, kamu berhenti menghakimi dunia. Lepaskan tekanan untuk menjadi sempurna. Bebaskan diri dari ilusi yang mengekangmu. Hiduplah dengan hati yang ringan. Dalam kemurnian, esensi sejatimu. Saat kamu berani menjadi diri sendiri, itulah saat dirimu benar-benar mulai hidup. Semoga alam semesta berjalan di samping kamu, sebab hanya dalam keheningan, kamu menemukan lentera yang menerangi jalan kamu. Dan semoga semua makhluk menemukan kedamaian. Damai di hati, damai di dunia, damai selalu. Salam Mistika.